Hai pecinta kehidupan, Sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi nih sama aku, Yunisa. Nah, di sini aku mau jelasin nih kalian di GSK Farm itu apa. Sebelumnya aku mau kenalin nih GSK Farm itu apa. GSK Farm adalah konsultan peternakan terbaik bukan dari kata-kata, melainkan realita. Jadi, buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar edukasi, rekreasi, dan juga investasi bisa langsung ditanya ini. Oh iya, seperti yang aku sebutin tadi, di GSK Farm itu ada 3 program. Yang pertama, program edukasi. Jadi, buat teman-teman yang mau belajar tentang peternakan, yang mau belajar atau bertanya tentang kesehatan hewan ternak atau tentang reproduksi dari sapi hewan ternak, bisa langsung ke GSK Farm. Di GSK Farm kita akan memberikan pembelajaran kepada kalian seputar hewan ternak dan juga manajemen kandang yang ada di GSK Farm. Bukan hanya itu, di kita juga ada dokter hewan yang pastinya akan membantu teman-teman semuanya untuk menjawab nih keluh kesah kalian tentang hewan ternak kalian. Mungkin hewan ternak kalian sedang sakit atau kalian ingin mencari referensi untuk beternak, boleh banget nih ke GSK Farm. Kalian bisa belajar eh, mulai dari ini guys, mulai dari kesehatan hewan ternak, reproduksi, pakan, akan dijelaskan dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya boleh banget nih. Jadi kita akan memberikan edukasi seputar hewan ternak seperti itu. Terus juga ada yang namanya rekreasi. Ini adalah salah satu hal yang penting juga nih di GSK Farm. Jadi teman-teman yang mau mengajak saudaranya, anaknya, atau pacar, atau tetangga, boleh banget. Bahkan satu desa diajak ke GSK Farm juga boleh banget diajak untuk berekreasi, mengenalkan hewan ternak, mengenalkan sapi, mengenalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di GSK Farm, seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, di sini yang mau rekreasi, mau edukasi, di sini HTM kita free. Jadi HTM kita gratis guys. Kalian mau ke sini setiap hari pun kita bebas, kita HTM free. Juga dibuka dari pukul 8 hingga pukul 5 untuk jam kerja di hari Senin sampai hari Minggu ya. Jadi teman-teman bikin janjian dulu sama tim admin mau ke GSK hari apa, nanti kita aturkan jadwal seperti itu. Terus juga teman-teman mau request materi ke kita juga boleh banget nih. Yang mau request materi, yang ada pertanyaan, mungkin teman-teman bingung gimana sih sapi aku kok udah disuntik inseminasi buatan tapi kok nggak hamil-hamil. Nah itu bisa ditanyakan nih ke kita, atau mungkin teman-teman mau konsultasi seputar pakan, misal mau dikasih makan comboran aja atau dikasih makan rumputan aja, boleh banget nih itu dikonsultasikan ke kami, karena pakan sapi itu tidak boleh dikasihkan secara apa, cuma maksudnya tidak sesuai takaran, kayak semua harus sesuai takaran seperti itu, dan juga tujuan. Jadi tujuan kalian mau dijadikan sapi apa, dijadikan sapi perah atau sapi potong. Jadi setiap sapi itu harus ada tujuan, jadi kita tahu cara merawatnya seperti itu. Terus juga nih, mungkin teman-teman mau bertanya seputar hewan ternak atau apapun juga boleh banget di DM. Jadi kita juga membuka nih layanan online, langsung aja chat kita, langsung aja DM, atau bisa hubungi kita di WA kita ya guys. Jadi teman-teman jangan khawatir, pastinya di GSK Farm ini juga HTM-nya gratis. Kapan lagi
kalian bisa bertanya seputar hewan ternak tapi gratis kalau nggak di GSK Farm ya guys. Cuma di GSK Farm aja nih yang bisa ngasih konsultasi secara gratis. Kalian harus memanfaatkan ini, jadi kalian nggak perlu keluar dana lagi untuk konsultasi. Kalian cuma perlu chat kita aja, admin kita standby 24 jam buat melayani kalian seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir. Terus juga di kita nih yang paling penting nih, yang paling sering nih aku bilangin ke kalian, ada program investasi ini yang paling penting dan paling bermanfaat nih. Investasi kita ada apa aja kak? Aku jelasin yang pertama. Yang pertama ada namanya program Sultan. Program Sultan ini sangat-sangat bagus nih buat kalian yang mau investasi tapi nyari aman, investasi nyari keuntungan yang banyak dan juga yang pastinya kalian nggak cuma investasi abal-abal guys, kan sekarang banyak nih investasi abal-abal, investasi bodong banyak banget kan, tapi di GSK Farm nggak bakalan ada yang namanya investasi bodong. Karena apa? Karena di GSK Farm bisa dilihat sendiri di belakang kalian, di depan juga banyak sapi, di belakang apalagi di kandang umbaran itu ada sekitar 200 ekor sapi. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, investasi di kita aman banget. Kalian tinggal nih, dengerin aku baik-baik, kalian tinggal titip dana di kita. Kalian titip dana di kita 100 juta aja. 100 juta berlaku kelipatan ya. Jadi bisa 100 juta, 200, 300. Berapapun itu kami siap menampung. Jadi dari 100 juta itu kalian akan mendapatkan profit per bulannya 500.000. Kurang apalagi nih, kalian cuma duduk-duduk di rumah rebahan tapi dapat uang 500.000 dari uang kalian yang 100 juta tadi. Dan itu bisa diambil dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi teman-teman semuanya yang mau investasi bisa 100 juta mendapatkan profit 500.000 gitu. Berlaku kelipatan ya guys. Ada yang tanya nih, kak sapi Bali kak? Itu bukan sapi Bali ya guys, bukan sapi Bali kak. Terus juga aku mau lanjut ke aku lanjut nih, ada yang tanya, oh kakak nggak ada sapi Bali. Oh iya kak, ada sapi warna putih. Di kita ada kak sapi warna putih jenisnya sapi PO ya. Sapi warna putih, sapi PO ada kak. Terus aku lanjutin nih, dari investasi Sultan tadi, misal dalam 1 tahun kalian akan mendapatkan dari 100 juta itu kalian akan mendapatkan 6 juta rupiah ya kan. Jadi berlaku kelipatan nih, misal kalian nanti kita 200 juta, kalian akan mendapatkan profit 12 juta gitu. Berlaku kelipatan ya guys, jangan khawatir pokoknya. Di sini investasinya bukan abal-abal, investasi kita aman. Jadi teman-teman yang mau nyari investasi yang lagi ada uang 100 juta, langsung aja dititipin di kita. Selama 1 tahun akan mendapatkan profit 6 juta seperti itu. Lanjut, ada program apa lagi nih kak? Aku jelasin programnya. Program di GSK Farm ini nggak cuma investasi Sultan atau program Sultan tadi ya. Ada juga yang namanya titip sapi ini. Bagi generasi sekarang kan pengen investasi, tapi nggak pengen ribet, tapi pengen tetap investasi kan ya. Ini cocok buat kalian, namanya titip sapi. Jadi kalian titip sapi di kita, beli sapi di kita, setelah itu dititipkan di kita. Per harinya 100.000 aja per hari ya. Mulai dari 100.000 aja. Dapat benefit apa aja kak? Kok mahal banget? Gak mahal ya guys, karena bisa dilihat di pasaran harga pakan sangat tinggi ya. Apalagi kalau pakan-pakan di sini itu memakai pakan-pakan berkualitas tinggi. Contohnya pakai konsentrat, pakai ampas tebu, pakai ER4,
Terus juga pakai molase mineral, dikasih jagung rebus, dikasih kacang hijau rebus. Jadi bahan-bahan untuk pakan yang ada di GSK Farm itu sangat-sangat bagus ya. Jadi kalian jangan bilang kalau harga 100.000 tuh mahal. Nggak dilihat pakannya dulu ya guys. Karena juga di sini kan ada dokter hewan yang eh, standby di sini. Jadi sapi kalian bakalan aman nih kalau dititipin di GSK Farm. Ada tim tim kandang juga yang bakalan ngasih kalian eh, laporan nih, laporan perharinya sapinya udah naik berapa kilo dalam satu hari atau dalam berapa hari udah naik berapa kilo, itu dikasih laporan terus sama tim kandang. Terus juga kalian nggak perlu khawatir, penanganan sapi-sapi yang ada di GSK Farm sangat-sangat terjamin, dimandikan setiap hari. Dimandikan bukan hanya di sapinya aja guys, tapi juga di kandangnya. Kandang plus sapi kita bersihkan setiap hari, seperti itu. Bagi teman-teman, jangan khawatir. Jangan khawatir, di sini nggak ada sistem bagi hasil ya. Nggak ada sistem bagi hasil. Jadi kalian beli sapi di kita, dititipin di kita, keuntungannya untuk kalian, full untuk kalian pokoknya. Nggak ada yang namanya bagi hasil. Karena kita percaya bahwa konsumen adalah raja yang harus dilayani dengan baik, seperti itu. Terus juga teman-teman yang mau ini juga sering banget nih ditanyain oleh kaum Gen Z atau kaum milenial, juga sering banget nanya ini yang namanya mitra usaha. Benar banget, mitra usaha ini akan membantu kalian membuat peternakan impian kalian, dimulai dari pembuatan kandang atau pencarian bibit. Terus juga untuk pakan kalian juga akan diberikan ilmu. Terus juga mau dicarikan manajemen kandang, manajemen pakan juga boleh banget. Kita bantu sampai kalian bisa mendirikan peternakan impian kalian. Pastinya dengan harga-harga yang lebih terjangkau di kantong ya guys. Harga murah, tidak mudah, tidak harga murah, kualitas bagus, dan juga kalian akan dipercepat menjadi peternak impian kalian. Buat teman-teman juga, kalau kalian pengen beli sapi, mau investasi sapi, diurus sendiri di rumah, boleh banget nih. Di kita bisa beli sapi mulai dari grosir maupun satuan. Harga start dari 15 juta aja. Pengiriman seluruh Jawa mendapatkan gratis ongkir. Dengar ini, gratis ongkir ke seluruh Jawa. Jadi kalian nggak perlu khawatir guys. Kalian nggak perlu khawatir. Kita akan memberikan gratis ongkir ke seluruh Jawa di pembelian kita. Terus juga buat teman-teman, jangan khawatir. Di kita juga banyak diskon. Diskon kita mulai dari 10% aja. Bisa lebih. Kalau kalian mau nego, bisa langsung ke GSK Farm ya. Bisa langsung ke GSK Farm, dilihat sapinya, dinego. Mungkin bisa cocok, langsung dikirim. Bisa dikirim ke seluruh Jawa. Pastinya sapi kalian aman ya guys. Karena pengiriman di kita itu sangat safety, bisa pengiriman seluruh Jawa. Terus juga nih aku mau dijelasin apa lagi. Mungkin teman-teman mau berminat untuk berinvestasi di kita juga boleh banget. Kalau kalian beli di GSK Farm, banyak sekali hadiah door prize nih. Contohnya nanti kita undi, pembeli yang beruntung akan mendapatkan emas sebesar 12 gram. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, nanti diundi lewat live.
Jadi kalian nggak perlu khawatir, kita akan mengundinya di live, terus juga akan langsung memberitahu ke kalian, apakah kalian eh, beruntung atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi di GSK Farm ini bukan kaleng-kaleng ya guys, kita mengutamakan konsumen. Jadi konsumen senang, kita juga senang. Seperti itu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan nih, boleh ditanyakan seputar hewan ternak, seputar pakan, atau seputar GSK Farm. Sapi-sapi di kita jual sapi pedaging ya guys. Kalau untuk sapi perah belum ada. Di kita ada jenis sapi apa aja. Di kita ada sapi jenis limosin nih. Limosin. Jawa Timur mana? Ini Jawa Timur, Jombang, Jawa Timur, Kak. Untuk lokasi lebih tepatnya bisa dicek di PT Gemuk Sapi Kita. Ada di Google Maps ya, Kak ya. PT Gemuk Sapi Kita bisa dicek langsung. Boleh langsung ke sini, Kak Kanaya Aulia. Boleh mau belajar peternakan ke sini juga boleh, atau mau beli sapi, atau mau investasi, kita persilahkan. HTM kita free ya guys, HTM kita free. Baik teman-teman, aku lanjutin lagi ya. Di sini ada sapi limosin. Limosin ini sapi yang full coklat ya guys, full badannya berwarna full coklat dan badannya rata-rata besar. Dan itu juga salah satu jenis sapi yang ada di GSK Farm. Ada juga si mental. Si mental ini warnanya apa guys? Yang tahu bisa komen. Ya bener banget, bener banget. Si mental itu kepalanya ada warna putihnya ya. Bener banget nih buat teman-teman. Terus juga ada apa lagi nih? Aku lanjutin lagi aja kali ya. Dari sapi pegon tadi, sapi pegon itu sapi campuran ya guys, campuran antara si mental dan limosin. Jadi buat teman-teman yang nyari sapi, di kita tadi ada apa aja? Ada pegon, si mental, limosin. Oh iya, di kita juga ada sapi PO nih. Yang nyari sapi PO, yang nyari sapi gede, ada di kita juga sapi PO peranakan ongol ya guys, warna putih gede, bagus sapinya, boleh banget nih langsung ke kita, nego-nego harga boleh, mau nego sampai deal pun boleh kakakku, langsung aja ke sini. Terus juga ada namanya sapi Malbor. Sapi Malbor di sini gede banget. Sapi Malbor itu campuran warnanya ya guys, antara putih dan coklat. Si mental Malbor. Terus juga ada Karolis nih. Karolis ini sapi langka ya. Spek langka, badannya gede, warnanya bule, kakinya lucu banget. Terus juga ada sapi Brangus. Sapi Brangus nih, sapi yang berwarna hitam. Nah ini guys, jadi setelah dicampur di sini, ini kan dicampur yang tadi bahan-bahan campuran, terus dimasukkan ke bak satu-satu. Yang kemarin kan video waktu mau dikasihkan ke sapi ya, dikasih air. Nah sebelum itu dicampur di dulu, dicampur di sini, terus dimasukkan ke bak itu satu-satu. Dengan bobot berapa kilo satu baknya kak? Bobotnya 5 kiloan. 5 kiloan guys. Satu bak itu 5 kilo. 10 kilo. Jadi satu bak ini 10 kilo. Ya 10 kilo satu bak. 10 kilo guys, satu bak ini, terus dicampur di air yang kayak kemarin, yang video kemarin. Jadi setelah dicampur dengan bahan-bahan seperti konsentrat, terus pakai mineral, pakai molase EM4, setelah itu dimasukkan ke dalam
bak 10 kilo nih satu baknya, ditimbang satu-satu guys. Setelah itu ditaruh di atas sini. Ini nanti alat buat membawa jemboran dari gudang pakan menuju kandang. Ini gerobak, kita lihat dari sini langsung ke bawah. Ini guys, di GSK Farm tuh banyak banget tumbuhan seperti mangga, durian, jambu. Terus juga ada kelapa, coklat tuh ada juga coklat. Nah, ini sedang mencari mangga. Ini mangga-mangga. Nah, dari sana tadi kan jemborannya telah dibuat di gudang pakan, terus langsung dikasihkan ke sapi-sapinya. Bisa dilihat. Jadi bagi kalian yang mau rekreasi di GSK Farm tuh, kalian bisa mengambil semua buah-buahan yang ada di GSK Farm guys. Nih ada nangka, ada durian, bisa dilihat. Aku sering banget nunjukin durian, mangga tuh seger banget. Buat kalian yang mau ke sini juga aku udah jelasin kalau di sini parkirannya luas. Mobil 5-10 bisa masuk. Bis bisa masuk. Nih, bisa dilihat. Hasil bumi yang ada di GSK Farm. Suasana di GSK Farm nih. Ini pengambilan kedua untuk jemboran. Pengambilan kedua untuk jemboran. Kita mengikuti ini, nanti diangkut nih, diangkut menggunakan gerobak. Dalam satu gerobak ini biasanya bisa menampung berapa kak? Berapa Kalau kilo kak? enggak nggak mau kilo-kiloan, berapa bak? Ya berapa bak? 18. 18 bak guys dalam satu gerobak. Dan sekali angkut kurang lebih 180 kilo guys. Satu gerobak ini kurang lebih 180 kilo. 18 kali 10. Nah, 180 kilo. Nih, jadi teman-teman nih, gak usah khawatir. Akses kita tuh di pinggir jalan ya guys. Jadi dari arah Mojo Agung kanan jalan, di dekatnya sebelumnya Candi Arimbi ya guys. Tuh, dengan akses jalan kita mudah. Jadi mau ke sini juga mudah banget. Itu untuk kandang sapi yang masih usia di bawah 7 bulan ya guys. Di kandang situ aku udah sering sepil juga. Kita lihat akses jalan ya, akses jalan untuk ke GSK Farm. Akses jalannya kita mudah. Tuh pinggir jalan guys, GSK Farm itu guys.
Di situ yang dari arah Mojo Agung ya. Yang dari arah Mojo Agung kita di kanan jalan nih. Warna nih langsung kita tunjukin. Yang dari arah Wonosalam, yang dari arah Wonosalam berarti di kiri jalan. Di sini tuh jalanan yang sering dilewati orang, jadi nggak usah khawatir. GSK Farm tuh akses jalannya sangat bagus. Terus juga yang bawa mobil bisa parkir di sini, bawa bis juga bisa parkir di sini, aman terkendali. Nah, ini sapi-sapi kita gede-gede banget nih, bakalan super sapi gede. Di kandang kita yang ini ada kurang lebih 50 sapi ya, dengan kisaran usia 7 hingga 2 tahun kisaran umurnya. Di sini kisaran umur yang ada di kandang sini itu antara 7 bulan hingga 2 tahun. Dari 7 bulan hingga 2 tahun. Tuh, gede banget nih sapinya. Ini jantan ya guys. Tuh, bisa dilihat alat kelaminnya, ini berarti jantan. Sapi jantan yang ada di GSK Farm nih. Terus itu tampak kandang umbaran. Kandang umbaran tampak atas nih. Kita zoom. Tuh, banyak banget sapi-sapi yang ada di situ. Ini nih ya, aku bilang kalian mau ke sini nggak perlu khawatir. Di kita juga ada kantin. Nih guys. Ini kalau makan comboran bisa 3 kali ini ya kak ya. Ini 3. Oh. Pagi 2. Kalau pagi 2, kalau siang 3 bak guys. Satu baknya 10 kilo. Bisa dilihat. Nih, ini hanya untuk Sonic aja nih 3 nih. 10 kilo belum tambah air. Nah, 10 kilo belum ditambah air. Cepat sekali habisnya ini. Ini jadi ditaruh di situ guys, seperti biasanya. Nah, bisa dilihat cepet banget nih makannya nih. Langsung habis guys. 5 menit langsung habis. Nih, piring kedua di sini. Tuh, langsung habis guys. Oh my god. Langsung habis banget loh. Kita kasih piring kedua. Piring kedua guys. Udah habis 2 piring. Udah habis 2 piring. Secepat itu kalau makan ini, memang sapi super, makannya cepat. Sapi super.
makannya cepat sekali guys. Sudah habis 2 piring, ini piring ketiga. Piring kedua sudah habis guys. Piring kedua sudah habis. Nih, lanjut ke bak ketiga nih untuk si Samson nih. Ini Samson. Makannya sangat-sangat banyak guys. Dengarkan. Makan. Proses penggilingan dari kebun jagung menggunakan sapi ya guys. Nah ini guys, setelah dioper, terus ini mau dibawa kasih makan ke
sapi-sapinya guys. Nih. Habis dicoper langsung dimasukkan ke dalam wadahnya yang untuk pergi ke kandang. Jadi ke kandang di bawahnya pakai ini ya guys. Diisi hingga penuh. Jadi ini tim kandang sedang memasukkan pakan yang udah dicoper dimasukkan ke dalam sini. Nah nih sapi-sapinya udah tahu kalau mau dikasih makan guys. Hai pecinta kehidupan, sobat Ilham yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi nih bersama aku dan Kak Ratna. Kali ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin saat ini sedang marak juga ya kan, kasus-kasus impor daging sapi, kasus-kasus impor ternak itu kan lagi marak. Nah, ini kita mau tanya-tanya ke Kak Ratna nih seputar eh, masalah di bidang peternakan sapi potong sehingga Indonesia harus selalu impor. Untuk lebih jelasnya kita mau tanya ke Kak Ratna langsung nih. Iya. Jadi gini ya, sekarang emang lagi marak banget di Indonesia untuk kekurangannya di Indonesia itu satu, kita nggak punya jenis sapi yang bisa menghasilkan daging yang banyak. Nah, itu yang utama. Yang kedua, kurangnya SDM. Kurangnya SDM itu bukan berarti Indonesia masyarakatnya rendah, itu maksudnya bukan begitu. Jadi masyarakat kita itu pengetahuannya kurang untuk dalam pemeliharaan sapi, untuk manajemen pemeliharaannya, untuk manajemen pakannya itu kurang, gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kayak gini, masyarakat itu cuma taunya sapi cuma bisa makan rumput kayak gitu, nggak ada pakan yang lain. Kalaupun ada pasti nanti bisa menghambat juga, gitu kan, seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan lagi tentang Iya. pengetahuan orang masyarakat ya kalau Lebih banyak kita lebih baik ini daripada impor ya. Ya nggak apa-apa lah, sekali impor kita datangkan bibit sapi yang memang bagus, kita coba silangkan dengan sapi yang ada di Indonesia ya, biar kita nggak selalu bergantung pada impor. Nah setelah itu kita bisa untuk memberi penyuluhan untuk masyarakat-masyarakat atau peternak-peternak bagaimana sih untuk memelihara sapi yang baik, manajemen pemberian pakannya itu juga bagaimana yang bisa menghasilkan sapi itu bagus, gitu ya. kalau misal pemerintah itu sebenarnya sering memberikan edukasi nggak Kak terkait pakan selain rumput itu kepada masyarakat itu? Sebenarnya setahu saya itu ada beberapa program dari pemerintah itu yang dari dulu ada sarjana membangun desa, ada sarjana masuk desa. Sebenarnya kan hampir sama ya, karena kan rata-rata yang punya sapi itu kan di daerah desa. Tetapi, nah, karena nggak ada pengawasannya ini loh, sepertinya itu hanya berjalan
berjalan berapa bulan atau berapa tahun sudah nggak ada kelanjutan. Mungkin ya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, juga nggak bisa menyalahkan masyarakatnya juga. Sebenarnya kan itu kan dari kesadaran bersama aja ya. Seperti itu. Tapi kalau lebih jelasnya untuk hasil sapi dari para peternak lokal ini sebenarnya eh, sulit untuk didistribusikan ya, karena mungkin pemerintah lebih banyak. Lebih banyaknya impor kan. Jadi kita itu kalahnya untuk daging kan kita dagingnya kan impor. Iya. Nah, untuk hasil ternaknya masyarakat untuk mau jual ke pasar itu juga sulit kan, harganya akhirnya bersaing. Iya. Nah, sedangkan masyarakat itu sudah istilahnya sudah keluar modal yang banyak gitu. Istilahnya satu sapi untuk peternak lokal ya, dikasih makan 1 kilo dia bisa jadi 1 kilogram daging. Nah, balik untuk pertanian lokal ya, dengan makan 1 kilo dia belum tentu bisa jadi 1 kilo. Nah, sedangkan untuk sapi yang di luar dia beli 1 kilo pakan dia bisa lebih dari antara 1 sampai 2 kilo. Jadi karena pakan yang diberikan itu memang berkualitas untuk sapi-sapi di luar. Jadi itu istilah dari biaya pakan aja sudah terlihat berbeda ya kan. Jadi itu yang bikin mungkin sapi yang ada di Indonesia itu lebih mahal. Tapi untuk kualitas dari daging sapi nih lebih bagusan sapi lokal apa sapi impor enggak? Jujur ya, sebenarnya lebih bagusan sapi impor karena memang di sana teknologinya lebih maju, untuk penanganannya juga lebih maju ya daripada di Indonesia. Kita tuh kalahnya untuk di teknologinya aja. Misal ya bisa lah kita untuk mencontoh ya, daripada kita selalu impor ketergantungan, karena takutnya kalau kita impor ditakutkannya itu ada penularan virus ya, penularan penyakit yang serius nantinya, seperti kayak kemarin COVID itu kan serius banget ya. Nah, ditakutkannya itu seperti ada wabah nantinya. Nah, lebih baik itu saran aja sih kalau dari saya itu lebih baik kita contoh peternakan di luar negeri, kita adaptasi ilmunya, kita adaptasi teknologinya, kita terapkan di Indonesia seperti itu. Jadi memang kita tuh dari peternak lokal sendiri tuh memang harus mencari ilmu lebih dalam ya seputar peternakan, mencontoh peternakan yang ada di luar. Tapi kan dari jenis sapi dan iklim kan di luar dengan kita ini berbeda kan. Nah, itu kan sebagai salah satu tantangan nih bagi mereka. Nah, untuk kakak sendiri nih, misal di iklim di kita itu sebenarnya lebih bisa lebih unggul dari luar negeri apa sebenarnya malah lebih menyusahkan gitu Sebenarnya ya, dua iklim sama 4 iklim untuk pemeliharaan hewan itu lebih mudah di dua iklim sebenarnya. Hanya saja kita yaitu tadi kendalanya untuk pemanfaatan, untuk pengolahan hijauan, pemanfaatan limbah-limbah itu kita masih belum terlalu maksimal. Nah, sedangkan para peternak itu sekarang itu umurnya berumur ya, bukan anak muda lagi. Beda lagi kalau anak muda dia pasti punya inovasi yang baru. Cuman jarang ya, setahu saya itu jarang ada yang anak muda yang mau terjun langsung, itu hanya sedikit yang mau terjun langsung untuk pelihara sapi ataupun gimana, karena yang salah satu modal juga terlalu besar. Nah, itu mungkin salah satu kendala ya buat Indonesia, kekurangan peternak muda nih. Jadi kalian jangan khawatir ya guys. Buat kalian para mau bikin peternakan sendiri, bagi kalian milenial atau Gen Z mau bikin peternakan sendiri, kami bisa membantu kalian melalui program mitra usaha. Jadi kalian langsung aja hubungi admin gitu. Terus juga nih buat teman-teman yang mau titip sapi, mau investasi juga, mau titip sapi juga boleh di GSK Farm. Langsung aja hubungi admin. Oke Kak Ratna, langsung kita lanjut nih tentang pembahasan apa nih Kak enaknya kita bahas tentang ini dulu kali ya, pemanfaatan limbah batang pisang sebagai alternatif pada penggemukan ternak sapi. Jadi bisa dilihat kan di kita ini penggemukan sapi menggunakan
comboran dan hijauan ya guys. Di beberapa daerah itu memakai Tentang pisang. batang pisang nih. Menurut kakak dari tim pakan mungkin ada pendapat atau yang bisa diutarakan nih ke teman-teman? Sebenarnya dari batang pisang tuh nggak banyak mengandung nutrisi yang baik ya, dari serat kasar, bahan kering, protein, serat. Tapi untuk batang pisang ini serat kasarnya yang lebih tinggi daripada proteinnya. Tetapi ini ada tetapinya. Batang pisang itu tidak bisa diberikan secara langsung ya, dia hanya dijadikan pakan alternatif atau dijadikan pakan komplit. Pakan komplit itu intinya kita berikan pakan yang sudah nutrisinya sudah mencakup semua. Jadi kita fermentasi sama gula gula atau molase, ditambah E4 untuk probiotiknya, terus ditambah dedak untuk pertambahan proteinnya. Nah itu kita bisa berikan. Hanya saja ada beberapa yang berasih, oh dia bisa dimanfaatkan, hanya mereka tidak melaporkan hasilnya, berapa penambahan bobot badannya, untuk pemberian secara secara terus menerus atau apa ada efeknya. Nah itu kita yang harus perlu perlu apa perlu teliti lagi ya, nggak harus diberikan secara langsung atau gimana. Jadi kita harus tahu dulu efeknya dalam pemberiannya itu seperti apa. Memang harus dilihat dulu ya Iya, kak. kalau Untuk kandungan nutrisi nih kak dari kebun dari batang pisang nih. kalau batang pisang ini ada bahan keringnya 9,8% ya. Terus ada juga lemak kasar sekitar 3%-an, serat kasarnya terlalu tinggi ya, untuk serat kasarnya sekitar 30-an persen. Untuk proteinnya dia 8%, jadi lebih rendah proteinnya. Jadi dia nggak untuk nggak jadi hanya untuk pakan alternatif ya, hanya bisa diberikan sekali atau 2 kali saat memang tujuannya sudah tidak ada. Dan pemberiannya pun tidak bisa langsung diberikan utuh batang pisang dipotong-potong diberikan, tidak bisa, karena selama ini batang pisang itu rata-rata diberikan ke babi, bebek sama angsa untuk peternakan sendiri. Itu juga pemberiannya juga dicampur sama dedak. Kalau kita untuk di sapi kita harus fermentasi dulu untuk meningkatkan kualitas nutrisi dari batang pisang ini. Jadi memang harus ini ya. Mungkin ada beberapa metode yang bisa dilakukan nih kak. Ya, Yang mau mengolah. kalau mau mengolahnya itu pakai biasanya fermentasi ya, pakai molase. Yang paling gampang ditemukan itu kan molase E4 untuk probiotiknya, terus ditambahkan dedak untuk menambah kebutuhan proteinnya. Jadi dia kalau sudah dicampur jadi satu, diperam mungkin sekitar 14 sampai 21 hari. Nah, setelah difermentasi itu bisa diberikan sama sapi. Terus juga kendala. Mungkin kan di daerah sini juga jarang ya kayak pisang. Mungkin kalau di daerah Jawa mungkin jarang ya untuk pakan sapi. Jarang, karena kita itu rata-rata yang diberikan sebenarnya pisang itu yang bisa dijadikan itu kan pisang yang sudah menghasilkan buah ya, pasti dipotong kan ya. Kulit pisang tidak bisa dimakan sapi. Bisa, cuman kita tuh kalau ngomong sapi itu berapa sih yang harus diberikan ke sapi, karena sapi itu kan besar ya. Jadi kita itu paling enggak itu harus sapi itu harus makan sekitar 10% dari bobot badannya gitu. Jadi kalau dia cuman dikasih ya cuman ada nggak sampai 1 kilo kan juga kurang gitu loh. Terus mungkin bisa juga dari apa limbah orang buat molen gitu. Tapi kan kalau kita kumpul karena kulit pisang itu kan gampang gampang busuk ya. Mungkin dari segi biaya juga lebih mahal kalau pakai batang pisang ya kak ya. Kalau setahu saya itu batang pisang lebih murah ya. Tapi nggak tahu lagi untuk daerah-daerah di luar itu bagaimana harga-harganya, saya kurang tahu.
Tapi kalau kita pakai benar-benar mengandalkan batang pisang, kita hanya takutnya tuh pertama sapinya nggak doyan kayak gitu. Nah, kedua kita nggak tahu efek yang ditimbulkan dari pemberian batang pisang ini apa. Belum tentu sapi yang di luar Jawa diberikan itu bagus, di sini juga bagus. Seperti itu. Karena iklimnya juga menentukan ya. Beda ya kak ya. Beda. Mungkin jadi kesimpulannya itu boleh memang ya Bu, cuma harus diolah tadi ya yang pakai Terus pemberiannya pun kalau bisa dijarak, jangan setiap hari diberikan, takutnya nanti ada dampak yang serius ya. Sebenarnya kita nggak tahu dampak kesehatannya untuk sapi ke sapinya itu seperti apa, kan kita masih belum ada penelitian lebih lanjut ya untuk pemberian eh, apa batang pisang ini. Untuk pertambahan bobot badannya juga masih belum ada yang melaporkan secara hasilnya itu. lanjut nih kak, ada beberapa pertanyaan juga nih. Tingkat pemanfaatan lamtoro nih, lamtoro kan saat ini lagi musimnya lamtoro nih guys. Mungkin ada beberapa daerah yang biasanya memanfaatkan lamtoro nih. Jadi kita tanyain ke Kak Ratna, gimana pendapat seorang ahli pakannya sapi terhadap pakan lamtoro ini. Sebenarnya lamtoro itu kan termasuk leguminosa pohon ya, termasuk memang dia termasuk pakan alternatif yang bisa diberikan ke sapi. Hanya saja dia ya itu tadi sama kayak batang pisang, dia cuma bisa diberikan hanya untuk beberapa saat, dan bisa seterusnya. Memang ada penelitian yang membuktikan jika diberikan lamtoro, kenaikan bobot badannya itu signifikan. Jadi bisa naik hampir 1 kilo dalam 1 hari. Untuk betinanya yang diberikan lamtoro itu bisa produksi susunya juga meningkat karena proteinnya dikandung di daun lamtoro itu cukup tinggi ya. Itu berkisar protein kasarnya itu berkisar 22-30% untuk daun lamtoro itu nutrisi lamtoro. Tetapi di lamtoro ini ada apa namanya ini ya ada zat anti nutrisi yang dikenal dengan nama mimosin. Dia ini senyawa asam amino non protein yang dapat menyebabkan keracunan pada ternak. Jadi kita nggak bisa kebanyakan kalau sapi diberikan lamtoro, kita nggak bisa langsung berikan 100%. Jadi kita harus substitusi dulu ya. Jadi untuk sebagian pertama untuk hijauan sama lamtoro itu digabung jadi satu. Untuk presentasinya mungkin pertama untuk yang hijauannya 70, lamtoronya 30, nanti 50-50, terus selanjutnya 30-70. Kenapa kita harus membiasakan si sapinya ini untuk makan lamtoro? Karena ya mungkin lamtoro itu kan ada agak berbau ya. Kita juga tahu juga ada bau-baunya daun lamtoro kan ada bau. Takutnya nanti sapi yang terlalu banyak mengkonsumsi daun lamtoro ini bisa keracunan. Dia bisa ditandai dari mulut yang berbusa, penurunan nafsu makan. Biasanya banyak yang bilang itu butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk membiasakan untuk adaptasinya sapi ya makan daun lamtoro. Jadi memang bagus, cuma harus diperhatikan lagi pengolahannya ya kak ya. Terus juga mungkin ada zat-zat yang baik itu tadi zat apa kak? Sebenarnya dia punya untuk proteinnya sama protein NDF, ADF itu juga baik. NDF itu kan neutral deterjen fiber, jadi komponen serat yang larut sama komponen netral. Jadi dia bisa dijadikan indikator untuk memprediksi asupan pakan yang dikonsumsi ternak. Gitu. Sedangkan untuk ADF-nya itu serat yang larut dalam asam. Jadi gitu. Bisa juga biasanya ini kebalik. Kalau ADF itu
makanan yang tidak larut dalam larutan asam ya. Jadi bisa juga itu termasuk di selulosa, lignin sama silika. Ini biasanya ada di dinding sel tumbuhan. Untuk serat kasarnya ya. Tapi itu semua jenis tumbuhan Kak. Ya, semuanya ada. Semuanya ada. Untuk Kak Ratna nih boleh dikasih tips nggak nih buat peternak biar sapinya cepat gede? Cepat diperhatikan pakannya, nutrisi pakannya ya, terutama protein, kedua air minum, ketiga di suplemen. Juga kalau sapi ini ada hal-hal yang mungkin sering dilakukan oleh para peternak yang bisa mengakibatkan sapi ini kesulitan gemuknya Kak. Bisa ini ya dilihat kalau kebiasaan buruknya ya. Gonta-ganti pakan. Oh, jadi kalau gonta-ganti jenis pakan itu juga bisa menyebabkan Nanti dia cukup kalau nggak cocok dia kan diare, itu bisa menghambat pertumbuhan sapi juga. terus ada lagi nggak Kak? Mungkin dari pakannya juga atau Terus kebiasaan lain yang juga prosentase pemberian pakannya. Jadi kan kita harus berikan minimal 10% dari bobot badan. kalau kurang itu juga bisa menyebabkan sapi sulit gemuk ya Iya, Kak ya. nanti bisanya cuman jadi porsinya kan kurang untuk biasanya kan misal dari 10% itu kan nanti dibuat untuk jadi pertumbuhan, untuk energi metabolisnya, untuk jadi ampasnya ini ya. Nah, kalau misal dia cuman nggak sampai 10% pemberiannya, kemungkinan nanti untuk pertumbuhannya itu yang terhambat. Nah, untuk kebersihan dari kandang ini juga mempengaruhi nggak Kak? Pengaruh kalau kandang kita kurang bersih, nah itu kan bisa menyebabkan sarang penyakit ya. Jadi sebisa mungkin itu kita bikin ternaknya itu nyaman. Salah satunya dari kebersihan kandang. Nggak ada lalat, juga. Lalat kan sebagai sarana ya penyebaran virus, maka kuman itu cepat dari lalat itu. Terus juga pakan-pakannya di sini udah melalui quality control belum Kak? Sudah. Jadi memang harus diperhatikan ya quality Iya. controlnya biar kayak misal nggak ada hewan-hewan yang mungkin masih ada di pakan kita kayak kalajengking atau mungkin kaki seribu gitu kan nanti bisa melukai ke sapi ya Iya, Kak. takutnya nanti kalau kemakan sapi bisa jadi sumber penyakit ya. Terus juga racunnya mungkin bisa menyebabkan sapi kurang ini ya Kak ya. Juga. Terus juga nih Kak, air di kita ini pakai air apa Kak? Kita pakai air PDAM ya. Jadi sebisa mungkin kita untuk minum sapi kita siapkan air PDAM biar higienis, bukan higienis ya, lebih terjaga aja mutunya. Mungkin ada campuran-campuran juga nggak Kak? Selama ini kita cuma pakai air sama garam aja. Tapi kalau mungkin dari peternak kita nih, mau dikasih campuran gitu boleh nggak Kak? Boleh, biasanya dicampur sama molase atau E4 itu biasanya untuk sapi-sapi yang lemes. Kalau garam boleh Kak? Boleh, kita biasanya pakai garam di sini untuk sapi yang kiranya nafsu makannya turun, kita kasih garam. Kalau airnya yang dikasih kurang bersih itu penyakit yang sering terjadi itu apa Kak? Cacing sama E. coli yang biasanya terjadi. Jadi memang untuk air harus benar-benar diperhatikan dan juga makanan juga ya. Kalau yang seperti ini usia berapa Kak? Kira-kira Kak? Itu sekitar 8 sampai 9 bulan ya. Belum 1 tahun. 9 bulan. Ada perawatan khusus nggak untuk sapi-sapi pedetan ini Kak? Iya, dia harus lebih intensif ya, karena pedetan itu kan lebih rentan sama penyakit ya. Jadi kalau kita sudah lihat sapinya lemas, kita harus cek kondisinya.
biar tidak terlalu lemes. Kita kasih pakan yang beda. Tapi betina ini Kak ada perawatan khusus nggak untuk makanannya mungkin? Kita lebih banyak kasih hijauan daripada campuran. Nah kita kan pengennya dia cepet untuk birahi ya. Jadi biar tidak, kalau dikasih campuran kan untuk lemak, membentukkan lemaknya ini. Nah kalau ke betina kita beri lebih banyak hijauan biar dia cepat birahi. Gitu ya Kak, biar Iya. cepat berkembang biak juga, BCIB gitu ya. Ya, jadi sebelum kita suntikan, kita kawinkan, kita kasih pakan yang bagus, kita flushing sama pakan hijauan yang banyak biar nanti dia waktu birahi dia sudah cukup nutrisinya. Gitu. Jadi memang untuk proses inseminasi tuh membutuhkan gizi yang baik buat sapi Iya. biar cepat jadinya gitu ya Kak ya. Kita juga harus perhatikan untuk mineralnya, kalsiumnya, magnesiumnya untuk sapi ini biar nanti setelah dia waktu bunting itu tidak kekurangan mineral, apalagi kalau nanti dia setelah melahirkan dia tidak terjadi milk fever. Yang nggak bisa berdiri itu tadi ya. Iya, yang lumpuh nanti kalau dia kekurangan kalsium dia habis melahirkan itu biasanya langsung ambruk. Tuh. Terima kasih ya Kak ya buat Sama-sama. informasinya. Teman-teman terima kasih nih yang udah menonton. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!